Shalom, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab, dan kita masih berbicara khusus soal perayaan Natal yang akan kita sambut, ya, dan kita sudah memasuki bulan Desember, ya. Jadi hari ini saya ingin berbicara topik yang umum saja, ya, yang sudah sangat terkenal, yaitu tentang Natal. Benarkah Yesus lahir 25 Desember, ya. Karena banyak sekali teori-teori yang memang menjelaskan Yesus lahir 25 Desember, tetapi kebanyakan teolog dan pendeta ya jelas itu bukan peristiwa historis yang ada tanggalnya, dan Alkitab tidak mencatat itu, maka tidak perlu terlalu dipikirkan tanggalnya, ya, sebagai 25 Desember. Nah, kalau begitu, kenapa kita umat Kristen merayakan kelahiran Yesus itu 25 Desember? Nah, ini menjadi menarik karena begitu banyak pendapat, banyak teori yang berbeda-beda antar setiap pendeta dan juga gereja. Nah, kali ini saya ingin membahasnya dari sisi bagaimana teori-teori yang mendekati kenapa kita merayakan Natal 25 Desember. Dan pada prakteknya sebenarnya kita sudah mulai dari malam Natal 24 Desember, bahkan ada Natal kedua 26 Desember. Nah, ini menjadi menarik supaya pemahaman kita memasuki bulan Desember ini atau masa Advent sekarang tidak terburu-buru, ya, dengan tradisi yang turun temurun ini. Dan kita sekarang belajar secara historis dan juga teori-teori yang mendekati kenapa Natal itu 25 Desember. Dan sekali lagi saya peringatkan bahwa Alkitab adalah buku iman, ya. Walaupun di dalamnya banyak hal-hal yang bersifat historis dan bisa dibuktikan, termasuk tempat-tempat dan penemuan arkeologi-arkeologi, tetapi pahamilah bahwa Alkitab kita adalah buku iman, yang dimana kisah-kisahnya harus dipandang secara iman, ya. Oleh karena itu tidak perlu mengkultuskan tanggal atau fokus kepada tanggal, dan bahwa Natal itu khusus Desember, ya, Yesus itu lahir 25 Desember, tidak seperti itu cara uh, berpikir Kristen, tetapi kita secara iman memandang makna dari setiap peristiwa-peristiwa di Alkitab, termasuk kelahiran Yesus Kristus. Nah, yang pertama saya ingin memberitahu dulu bahwa ini adalah sebuah misteri yang dimana kita juga tidak perlu terlalu dalam, tidak perlu terlalu capek memikirkan tanggal kelahiran Yesus, ya. Nah, sering sekali peristiwa-peristiwa seperti ini tentang Yesus itu di dalam kacamata historis disebut aretalogi. Apa itu aretalogi? Mengkultuskan orang dengan kebijaksanaan dan hikmat-hikmatnya sehingga dia dianggap sebagai orang yang layak disembah dan dipuja. Ya, pemahaman aretalogi ini begitu kental pada zaman dahulu kala, khususnya di zaman Romawi Yunani, yang dimana misalnya orang Yunani begitu mengkultuskan Plato, ya, sebagai filsuf yang sangat pintar, penuh hikmat kebijaksanaan. Begitu juga dengan kaisar-kaisar Romawi yang dikultuskan sebagai Tuhan. Jadi pengkultusan atau aretalogi juga kemungkinan diadopsi oleh gereja perdana atau gereja mula-mula, orang Kristen mula-mula, yang menganggap Yesus adalah Tuhan. Ya. Jadi ya, kalau kita memandangnya secara historis, ya, Yesus itu dituhankan. Tentunya dengan iman kepercayaan sesuai nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama yang dibaca oleh orang Kristen mula-mula, yang digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Ya. Jadi bisa kita pandang kelahiran Yesus atau sosok Yesus secara historis adalah kisah teologis yang disejarahkan. Ya, dia sosok yang dituhankan, dan ya, secara iman dan teologis dia memang Tuhan, sesuai dengan nubuatan-nubuatan yang tergenapi dalam pribadinya, sesuai dengan kisah-kisahnya yang sesuai dengan saksi mata mempersaksikan apa yang dilakukannya sebagai Tuhan, misalnya melakukan mujizat dan menyembuhkan orang, bahkan mengampuni dosa orang. Tetapi kalau masuk dalam namanya konteks sejarah, tidak ada bukti-bukti yang menekankan itu, karena saksi mata sudah pada tidak ada, meninggal. Saksi mata pertama, ya. Maka bisa saja kelahiran Yesus ya kisah teologis yang disejarah.
Artinya apa? Dia lahir sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, dan akhirnya gereja perdana dan nanti bapak-bapak gereja menyusun itu sebagai sebuah peringatan dengan menetapkan sebuah tanggal, termasuk 25 Desember. Jadi ini sebuah misteri yang begitu luas. Jadi cara berpikir Yesus sebagai Tuhan dan Yesus lahir ke dunia atau bahasa teologisnya inkarnasi tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi tergantung bagaimana sisi kita menjawabnya. Kalau memang dia Tuhan, maka kita akan menjawabnya secara iman dan teologis, tentunya landasannya Alkitab. Tetapi ada para teolog dan pendeta yang menjawabnya secara historis, ya, tentunya dengan tradisi-tradisi gereja mula-mula dan tradisi dari Bapak Gereja yang turun temurun. Jadi, mari kita berpikir terbuka dan tentu ini sangat kompleks. Kalau kita melihatnya sebagai misteri atau aretalogi, sosok Yesus yang dipuja-puji berdasarkan hikmat kebijaksanaannya pada masa zaman dulu. Nah, yang kedua kita masuk ke landasan iman kita atau teologi kita, yaitu Alkitab. Di mana kisah tentang kelahiran Yesus? Karena setiap Injil memiliki perspektif yang berbeda-beda. Hanya dua Injil yang mencatat kelahiran Yesus, yaitu Matius dan Lukas. Ya. Nah, ternyata kalau kita melihat kronologi kelahiran Yesus dari kacamata Injil Matius, ya, the Gospel according to Matthew, maka ternyata penulis Injil Matius ingin menyampaikan apa? Bahwa Natal atau kelahiran Yesus itu adalah turunan atau keturunan dari anak Daud. Dan ada satu kota yang disebut Bethlehem di situ untuk semakin membuat bahwa Yesus ini betul-betul keturunan dari anak Daud. Kalau teman-teman baca dari pembukaan Injil Matius itu silsilah, ya, yang bagaimana bagi orang Yahudi itu sangat penting untuk menjelaskan Yesus ini punya silsilah yang jelas, dan berulang kali anak Daud diucapkan di dalam Injil Matius. Jadi Matius, narator Injil Matius ingin menekankan bahwa kelahiran Yesus atau Yesus itu adalah anak Daud yang dimana dalam perjanjian lama Mesias dinubuatkan dari keturunan Daud di kota Bethlehem. Berkali-kali ayat perjanjian lama menjelaskan itu. Anak Daud kota Bethlehem, anak Daud kota Bethlehem. Dan Matius mengambil itu. Mengambil narasi dan pemikiran teologis ini untuk menunjukkan bahwa bayi yang lahir yaitu Yesus adalah Mesias yang dinanti oleh bangsa Yahudi. Ya. Injil Matius itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi, makanya penting sekali silsilah di dalam pasal 1 pembukaan. Nah, jadi itu yang ingin disampaikan kalau kacamata Injil Matius. Sedangkan Injil Lukas, ya, kisah Natal juga dicatat di Injil Lukas, Yesus itu ditampilkan sebagai tokoh Yahudi yang menjadi pesaing religio-politis Kaisar Agustus. Dan kata yang menonjol dalam Injil Lukas adalah juru selamat. Ya. Jadi kelahiran Yesus, Natal dalam Injil Lukas, itu ada nuansa politis yang begitu kental. Sebagai pesaing Kaisar Agustus. Nah, kenapa menjadi pesaing Kaisar Agustus? Kita akan melihat sebentar lagi. Dan kita lihat pembukaan Injil Lukas itu diberikan kepada seorang bangsawan yang sangat terkenal, seorang tokoh penting, yaitu Theophilus. Jadi ada maksud dari narator Injil Lukas yang menjelaskan tentang Natal, kelahiran Yesus. Siapa dia ini yang lahir ini? Menjadi pesaing Kaisar Agustus. Kenapa? Nah, ini dia jawabannya. Karena pada 9 Masehi, ya Injil Lukas itu belakangan ya, cukup jauh ditulis, sekitar 75 sampai 80 Masehi. Ada dekrit Majelis Provinsi Asia tentang Kaisar Agustus, dikeluarkan dari tahun 9 Masehi, bunyinya begini. Sang Kaisar ilahi tertinggi harus kita pandang setara dengan sang awal segala sesuatu. Kaisar adalah sang dewa kebaikan bagi semua orang, sang awal kehidupan dan kekuatan, sang kaisar yang telah diutus kepada kita dan semua keturunan kita sebagai sang penyelamat, telah mengakhiri perang dan telah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang teratur. Nah, ternyata pergumulan jemaat Lukas melihat kaisar ini kan dituhankan sebagai sang Kyrios. Maka Yesus, kelahiran Yesus, ingin ditampilkan sebagai dialah satu-satunya Tuhan dan juru selamat.
Jangan sampai jemaat Kristen mula-mula menyembah kaisar sebagai Tuhan. Jangan. Karena hanya Yesuslah juru selamat. Hanya Yesuslah Tuhan yang layak disembah. Jangan sembah kaisar karena dia hanya manusia biasa. Nah, kita lihat ya, ada perbedaan yang signifikan dari dua Injil yang betul-betul mencatat peristiwa Natal. Hanya dua, Matius dan Lukas. Tetapi memiliki perspektif dan tujuan yang berbeda dalam penulisan. Kalau Matius ingin menampilkan Yesus sebagai keturunan Daud, di kota Daud, Bethlehem, dan sebagai Mesias. Sedangkan Lukas untuk memberikan pembelajaran bahwa Yesuslah juru selamat yang kita sembah. Karena pada pergumulan zaman itu, orang wajib menyembah kaisar sebagai Tuhan. Tetapi orang Kristen tidak boleh menyembah manusia. Sembahlah Yesus, Allah yang menjadi manusia. Dia bukan hanya manusia, tetapi juga Allah. Nah, itu perbedaannya. Sedangkan dua Injil lagi yang tidak mencatat secara jelas Natal, ada Yohanes dan Markus. Dalam Yohanes dan Markus tidak ada Natal, tetapi apa? Pemahaman yang ditampilkan. Natal itu, peristiwa kelahiran Yesus itu menjadi protologi. Apa itu protologi? Yaitu kisah pada mulanya dunia ini dijadikan. Nah, kita melihat pembukaan Yohanes 1 itu mirip dengan mengambil dari Kejadian 1, yang dimana Yesus diibaratkan atau digambarkan sebagai Sang Firman. Ya. Sang Firman. Jadi berkontradiksi dengan Matius Lukas, dia bukan bayi yang lahir, tapi dia Sang Firman yang sudah bersama-sama dengan Allah saat dunia dijadikan. Lalu nanti di Yohanes 1 ayat 14, Sang Firman itu menjadi manusia, inkarnasi, masuk ke dalam darah dan daging, dan diam di tengah-tengah kita, kata Yohanes. Artinya apa? Sang Firman menjadi manusia inkarnasi, itu disamakan dengan dalam kisah Natal Matius dan Lukas adalah mengandungnya Maria dari Roh Kudus. Ya, walaupun tidak ada kisah Natal di Yohanes, tetapi kita lihat gaya penulisannya itu disamakan dengan gaya penulisan kelahiran Yesus di Matius dan Lukas. Ya, Maria mengandung daripada Roh Kudus, tapi dalam Yohanes Sang Firman berinkarnasi dan akhirnya lahir. Kalau di Injil Matius dan Lukas lahir di palungan Lukas, ya, gembala yang datang, dan di Matius orang Majus nanti datang dalam rumah. Maka Yesus lahir. Sang Firman lahir. Dia ada di tengah-tengah kita. Di dunia ini yang dia ciptakan sendiri. Nah, kita lihat gambarannya itu sangat jelas. Walaupun tidak ada kisah Natal yang begitu gamblang dalam Injil Yohanes, tetapi perkataan dalam pembukaan atau prolog Injil Yohanes itu sangat jelas. Sedangkan Markus sebagai Injil tertua juga tidak ada kisah Natal dan bagi dia itu tidak penting sama sekali. Kalau kita lihat pembukaan Injil Markus, tidak penting kelahiran Yesus. Yang penting apa? Mengumandangkan Yesus adalah anak Allah. Dan itu langsung dibuka dalam pembukaan Injil Markus, Yohanes Pembaptis yang mengumandangkan dialah anak Allah. Ya. Jadi sangat jelas. Dan kita bisa melihat pesan yang jelas, kenapa hanya dua Injil yang mencatat. Dan kalau teman-teman perhatikan, kematian itu dicatat oleh semua Injil. Markus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi hati-hati dengan pemikiran Natal adalah hari raya terbesar dalam agama Kristen. Jelas tidak. Dan hati-hati dengan perayaan Natal yang terlalu berlebihan dengan pesta poraya. Tidak. Karena inti iman kekristenan kita, di mana dalam Alkitab yang dicatat oleh 4 Injil adalah kematian Yesus Kristus. Dan kebangkitannya tentu. Itulah intinya. Tapi bukan berarti Natal tidak penting. Tapi bagaimana kita memaknai Natal dengan sikap yang jelas dan dengan pandangan Injil masing-masing. Tidak boleh kita samakan semuanya. Ya, dalam drama Natal selalu turun-temurun dramanya itu menyatukan kisah Injil Lukas dengan Injil Matius. Apa itu? Saat bayi Yesus baru lahir di palungan, ada gembala dan orang Majus secara bersamaan hadir di situ. Jelas tidak. Yang hadir pertama kali saat Yesus lahir itu hanya gembala. Dan orang Majus nanti datang itu ketika Yesus sudah berumur 1 tahun lebih.
Jadi berbeda. Jangan disamakan. Ya. Kalau kita memang ingin melihat Yesus dari Alkitab, ya lihatlah dari pandangan Injil yang jelas. Makanya kita harus mempelajari. Nah, ini tema ini penting. Walaupun tema ini sangat umum dan sudah sering dibahas, tapi sangat penting untuk kita memahaminya secara historis dan makna dari penulisan Injil masing-masing tentang Natal. Nah, baik. Oleh karena itu, kenapa 25 Desember? Ada dua teori yang akan kita pelajari. Teori pertama, kita akan melihat nanti dari kacamata Bapak Gereja atau tradisi gereja mula-mula yang turun-temurun yang sudah memang menetapkan kelahiran Yesus 25 Desember. Kenapa? Ada pemahaman pada zaman dulu, dalam tradisi Israel kuno, itu hari kematian dengan hari kelahiran bapak-bapak leluhur Israel itu sama. Jadi hari kematian itu sama dengan hari kelahiran. Nah, kira-kira demikian pemikiran dalam Israel tradisi, dalam pemikiran Israel kuno, ya, tradisi Israel kuno. Nah, di dalam sejarah atau historis yang sudah dipaparkan turun-temurun, hari kematian Yesus, ya, saat dia disalib, itu ditentukan dengan akurasi yang tinggi jatuh pada tanggal 14 Nisan dalam kalender Yahudi kuno, 14 Nisan. Ya, itu sama dengan bulan Maret dan April. Kemudian dikonversi menjadi tanggal yang kita pakai ya dalam zaman modern, yaitu 25 Maret, kalender Gregorian. Jadi kematian Yesus diperkirakan 14 Nisan, yaitu 25 Maret. Dan ini sudah diterima oleh bapak-bapak gereja pada zaman dulu, seperti Clement dari Alexandria, Lactantius, Tertullianus, Hippolytus. Sudah yakin Yesus mati 25 Maret, dan nanti akan ada perhitungan 9 bulan, maka dari 25 Desember. Dan selain Bapak Gereja yang didukung oleh dokumen Akta Pilatus atau Kisah Pilatus, orang yang dianggap bertanggung jawab memberikan perintah penyaliban Yesus, di dalam dokumen itu memang dinyatakan kematian Yesus 25 Maret. Seperti diyakini oleh Bapak-Bapak Gereja. Dengan demikian, hari pembenihan janin Yesus dalam Maria berarti 25 Maret. Sesuai dengan tradisi dulu, bahwa hari kematian sama dengan hari kelahiran. Maka Maria mengandung 25 Maret. Dan sangat jelas beberapa traktat-traktat dan dokumen seperti Sextus Julianus Africanus dalam karyanya, dan Santo Agustinus juga yang sangat terkenal, memang menetapkan 25 Maret sebagai hari kematian Yesus dan juga pembenihan janin Maria. Maka apabila dihitung 9 bulan dari hari pembenihan, 25 Maret, maka jelas kelahiran Yesus adalah 25 Desember. Maret, hitung 9 bulan, maka jatuh pada Desember. Nah, ini adalah teori pertama yang sangat terkenal yang sudah diakui oleh Bapak Gereja dengan bukti dokumen-dokumen yang tadi disampaikan. Seperti ini ya, Sextus Julianus, Santo Agustinus, dan juga Bapak-Bapak Gereja, serta Kisah Pilatus tadi. Jadi dokumen ini sudah ada dari abad ketiga sampai keempat yang menyebut 25 Desember sebagai kelahiran Yesus. Tetapi jelas tidak semua orang menyetujui hal tersebut, apalagi merayakan kelahiran Yesus. Nah, inilah yang menjadi pemahaman yang ingin saya katakan bahwa dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, kelahiran Yesus seakan-akan tidak penting di dalam karya keselamatan. Seakan-akan loh, dan tanda kutip. Ya tentu penting karena bagaimana dia akan menyelamatkan kalau dia tidak hadir ke dunia berinkarnasi, kan lahir dalam bayi, dikandung dari Roh Kudus. Tetapi kalau kita lihat dalam perayaan dari abad ketiga dan keempat, 25 Desember sebagai kelahiran Yesus diperingati, tidak semua menyetujui itu di kalangan orang Kristen. Nah, kenapa? Ini jawabannya. Nah, ini traktat juga ya, dari ini penambahan traktat yang ditulis di Afrika bahasa Latin. The Pax Computus, 25 Desember sebagai kelahiran Yesus. Ini sebagai dokumen-dokumen yang mendukung bahwa memang dari dulu Yesus sudah lahir dan ditetapkan perayaan 25 Desember. Nah, melanjut tadi yang dari sini, tidak semua orang menyetujui perayaan Natal. Kenapa? Karena dari pendapat Bapak Gereja, Origenes, hanya orang-orang berdosa dan kafir seperti Firaun dan Raja Herodes lah yang merayakan hari ulang tahun mereka. Ya. Bahkan seorang penulis Kristen yang bernama Arnobus pada abad ke-4
mengolok-olok gagasan mereka Natal karena dianggap pemujaan hari lahir dewa-dewi. Dan orang-orang besar seperti Firaun dan Raja Herodes, kalau mereka ulang tahunnya, wah, itu memang pesta pora. Nah, ini kita menjadi ironi nih. Kita merayakan Natal itu pesta pora ya. Apakah Yesus menginginkan itu? Nah, lama-lama perayaan Natal kita seperti merayakan raja-raja kafir seperti Firaun dan Raja Herodes. Nah, itu orang Kristen mula-mula menolak perayaan Natal karena dianggap akan sama Yesus seperti raja-raja yang jahat ini. Dan salah satu bapak gereja Origenes betul-betul menolak perayaan Natal. Karena betul sama dengan perayaan raja-raja Firaun dan Herodes, ini seperti pesta pora yang liar sekali. Yang justru itu merusak bagaimana sosok Yesus yang begitu sederhana. Ya, jadi banyak orang Kristen mula-mula menolak dengan tegas perayaan Natal. Karena identik dengan puja-puji seperti pemimpin bangsa kafir, Firaun dan Raja Herodes. Tetapi teori ini pun kenapa ini juga tidak 100% benar? Karena banyak kalangan seperti kalangan Montanis menolak kematian Yesus jatuh pada 25 Maret. Ya, terkhusus nanti memakai penanggalan Julian. Ya, itu kan tadi Gregorian ya. Melainkan kematian Yesus 6 April dianggap. Dengan begitu hari kelahiran Yesus jatuh 6 Januari. Kalau 6 April ditambahkan 9 bulan. Untuk itulah kalangan gereja timur atau ortodoks merayakan Natal pada 6 Januari. Sedangkan kita gereja barat ya dari Katolik 25 Desember. Nah, Montanis adalah pemimpin gerakan apokaliptik pada pertengahan abad 2 di Asia Kecil. Jadi ada sejarah-sejarah. Kita tahu gereja ortodoks tidak merayakan Natal 25 Desember. Ya. Jadi inilah yang membuat kenapa secara historis kita tidak perlu terlalu memusingkan. Karena mulai dari zaman dulu pun Bapak Gereja ini sudah ada perbedaan. Ya, 25 Desember kita Natal Barat. Apakah kita akan menghina Gereja Timur yang 6 Januari? Ya tidak ya, karena mereka punya pemikiran sendiri dan itu sudah turun temurun. Ya, jadi ini teori pertama, yaitu teori yang mengedepankan mulai dari hari kematian seseorang itu akan sama dengan kelahirannya. Dan Yesus diyakini mati 25 Maret, walaupun dalam kalangan Montanis yakin 6 April matinya, bukan 25 Maret. Ini sudah menjadi perdebatan sepanjang zaman, dan ini sudah menjadi pemisah bahwa perayaan gereja timur dengan barat memang berbeda soal Natal. Nah, Sol Invictus and Christmas. Nah, ini akan menjadi teori kedua yang akan kita lihat. Ya, Sol Invictus. Teori kedua adalah melihat dari pandangan atau adopsi pemahaman bangsa Romawi tentang dewa matahari, Sol Invictus. Nah, ini teori yang sangat terkenal yang dipakai untuk menjawab keraguan orang Kristen tentang kelahiran Yesus atau bahkan membuat orang Kristen berpikir untuk merayakan Natal karena sama seperti merayakan dewa matahari. Ya, seperti itu. Ini teori kedua ya. Dalam kehidupan di kekaisaran Romawi, kita tahu orang Romawi itu menyembah dewa matahari ya. Atau yang disebut praktik heliolatri, di mana dewa matahari itu dewa Sol itu menempati kedudukan tertinggi. Dan dewa Sol ini disembah oleh bangsa Romawi beserta dengan dewa-dewa lain seperti dewa Apollon, Elah Gabal, dan dewa Mitras. Tapi Sol, dewa matahari dianggap dewa tertinggi. Kenapa ya? Matahari itu memberikan terang ya, dan dialah seperti dianggap pusat kehidupan, pusat tata surya, seperti itu ya, dewa Sol. Dan politik keagamaan dengan menempatkan dewa Sol sebagai dewa tertinggi memayungi persatuan kawasan kekaisaran Romawi dengan penduduk yang besar yang menganut berbagai macam agama dan mempercayai banyak dewa. Jadi memang Romawi ini banyak sekali dewanya. Tapi dewa Sol itu tertinggi. Nah, pada 274 Masehi, dewa Sol oleh Kaisar Aurelianus ditetapkan sebagai kepala negara, kepala dewa, kepala pantheon
yang dianggap satu-satunya pelindung ilahi atas seluruh kekaisaran. Jadi kalau berada di bawah kekuasaan Romawi, maka wajib menyembah kaisar dan menyembah dewa Sol. Karena dewa Sol itu adalah kekuasaan politik, pusat keilahian yang ada dalam diri sang kaisar. Makanya kaisar Romawi dianggap Tuhan karena dia titisan dari dewa Sol. Sehingga pada tahun itu, 274, pemujaan dewa Sol itu ditetapkan 25 Desember. Ya, dan dirayakan di seluruh kekaisaran Romawi. Jadi, hari penyembahan Dewa Matahari itu ditetapkan oleh Kaisar Aurelianus pada tahun 274 Masehi sebagai tahun penyembahan Dewa Matahari atau Dewa Sol. Dan orang Romawi dan termasuk semua jajahannya wajib menyembah itu di 25 Desember. Ini yang membuat kenapa akhirnya kekristenan beralih merayakan Natal 25 Desember, karena ada kaitannya dengan sejarah ini. Ya. Dan kenapa 25 Desember? Diyakini pada musim dingin, matahari tampak bergeming di titik terendah sejak 21 Desember. Nah, pada 25 Desember itulah matahari mulai sedikit muncul, ya, bergerak naik setelah musim dingin. Ya, dia pelan-pelan naik, sedikit demi sedikit mulai kelihatan. Yang akhirnya di dalam pemahaman seolah-olah Dewa Sol terlahir kembali. Ya. Ini kan peristiwa alam, tetapi ditafsir begitu spiritual, ya, ditafsir begitu religius, bahwa dianggap Dewa Sol berhasil bangkit dari kematian, atau yang menjadi moto mereka atau tagline mereka, Sol Invictus, matahari yang tak terkalahkan. Wah, itu dia. Jadi pada 25 Desember itu dalam peristiwa alam mereka kait-kaitkan. Nah, itu sebenarnya dikait-kaitkan. Muncullah matahari pelan-pelan dan akhirnya Dewa Sol terlahir kembali. Sol Invictus, matahari yang tak terkalahkan. Maka pada 25 Desember dijadikan sebagai hari kelahiran Dewa Sol yang tak terkalahkan. Atau Dis Natalis Solis Invicti. Nah, itu dia. Kalau kita lihat saya dari sejarahnya, ya, ini kan pengkait-kaitan atau cocokologi namanya, ya. Ya, tapi nggak ada masalah. Karena inilah yang menjadi problem pada zaman dulu. Masa juru selamat kita Yesus itu nggak punya hari lahir, begitulah, ya. Dan dikaitkan dengan bagaimana Dewa Matahari yang begitu terkenalnya pada zaman itu dan disembah oleh orang Romawi. Nah, pada masa itu musuh-musuh kekaisaran Romawi begitu banyak musuhnya, dan salah satunya kristenisasi. Karena kristenisasi ini di dalam bangsa Romawi seperti apa ya, semut-semut kecil yang mengganggu, begitulah, ya. Semut-semut api tapi yang menggigit, yang pelan-pelan mulai mengusik kekaisaran Roma yang begitu besar. Pekabaran Injil, pemberitaan nama Yesus di mana-mana secara masif. Pembaptisan yang akhirnya membuat makin banyak orang pengikut Kristus, Kristen. Dan ini mulai mengganggu penguasa negara. Dan melawan kepercayaan orang Romawi yang hanya menyembah Dewa Sol, Dewa Matahari. Dan itu berabad-abad, bertahun-tahun, dari kaisar ganti kaisar, dan sampai pada kisah Kaisar Nero yang terkenal sangat kejam, yang memfitnah orang Kristen, karena orang Kristen membakar kota Roma. Orang Kristen dianggap pembuat onar, pembuat rusuh, dan menjadi musuh negara pada zaman itu. Sehingga orang Kristen ditangkapi. Dan sejarah yang terkenal, orang Kristen dibakar hidup-hidup, dijadikan obor di tengah jalan untuk menerangi kegelapan setiap lorong-lorong jalan pada zaman itu. Bayangkan betapa kejamnya Kaisar Nero karena sudah muaknya melihat kekristenan. Ya. Kenapa? Orang Kristen menolak menyembah Kaisar sebagai Tuhan, sebagai titisan Dewa Sol, sebagai Kyrios. Karena Kristuslah Tuhan. Hanya Yesuslah Tuhan. Ya, dalam beberapa ayat Alkitab, ya, pernyataan iman dalam surat Filipi, semua itu bukan hanya pernyataan iman, tapi harus pernyataan sikap politik mereka. Bahwa dengan meyakini Yesus sebagai Tuhan, Kyrios, mereka tidak akan menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Padahal pada zaman itu wajib menyembah Kaisar sebagai Tuhan, sebagai titisan Dewa Sol, Dewa Matahari.
Sehingga kita perlu mengetahui ya bahwa akhirnya kekristenan itu pun berpolitik pada zamannya, walaupun di dalam kondisi yang sangat tertekan dan ditindas. Mereka melawan penguasa negara, itu berpolitik. Makanya berpolitik di situ menyampaikan suara kenabian, suara keimanan bahwa percaya Yesus adalah Tuhan, satu-satunya Tuhan yang disembah, dan tidak takut kepada penguasa-penguasa yang seperti monster yang membunuh dan menangkap semua orang Kristen. Jadi kalau bahasa Injil Yohanes dalam kitab Wahyu, bahasa Yohanes dalam kitab Wahyu ya antikristus. Orang-orang yang membenci kekristenan dan Yesus. Mereka tidak takut. Ya, berpolitik Kristen adalah berpolitik menyampaikan sikap iman kita terhadap pemerintahan yang menindas kekristenan. Harus ada sikap iman. Bahwa Yesus satu-satunya Tuhan. Kyrios, bukan kaisar. Jadi dalam setiap zaman kaisar ya, kaisar Nero, Domitianus, ya, itu semua Kristen ditindas habis-habisan. Karena mereka tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan. Ini tentu saja gereja tidak mungkin berpolitik ya, ngapain? Nggak perlu juga. Ya. Jadi sangat jelas, mana tadi? Ya. Sehingga taktik pemberitaan Injil bukan saja mengambil alih gelar Kyrios dari kebun kaisar, tapi juga Sol Invictus. Nah, mulai ada adopsi nih. Kalau mereka tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan dan titisan dewa, dan hanya menyembah Yesus sebagai Tuhan Kyrios, maka kaisar sebagai titisan dewa Sol, sekarang diadopsi bahwa Yesuslah dewa matahari sesungguhnya. Ingat, ini konteks pada zaman itu. Ya. Jadi pengkaitan atau cocokologinya itu karena konteks zaman itu. Maka Yesus mendapat gelar apa? Kyrios dan Sol Invictus. Sangat jelas. Sehingga dipahami lebih lanjut, Yesus Kristus menjadi matahari yang tak terkalahkan, yang sejati. Jadi kristenisasi akhirnya membuat orang-orang pada zaman itu, dan termasuk ketika mereka masuk ke Kristen sebagai pengikut Kristus, meyakini juga bahwa Kristus adalah Kyrios, satu-satunya Tuhan yang disembah, dan dia adalah Sol Invictus, matahari yang tak terkalahkan. Nah inilah awal mulanya nih. Sehingga tadi dari kisah alam yang mengkaitkan kelahiran Dewa Sol, nah ini 25 Desember, maka ketika diadopsi bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Sol Invictus, Dewa yang tak terkalahkan, maka akhirnya pun Yesus dianggap lahir 25 Desember. Dan ini didukung oleh kisah Kaisar Konstantianus. Ya. Dia tidak berdaya lagi mempertahankan agama negara pada zaman itu. Dan dalam ceritanya ada mitologi peperangan Kaisar Konstantianus. Ya, saat dia berperang, dia melihat satu tanda di langit dengan tulisan In hoc signo vinces. Dengan tanda ini kamu menang, dan tanda itu adalah tanda salib. Ya, tanda salib di langit. Awan-awan. Nah, akhirnya dia menang karena melihat tanda itu. In hoc signo vinces. Dan akhirnya, setelah kemenangan itu, ia kemudian menetapkan perayaan pemujaan Sol 25 Desember. Dirubah menjadi perayaan keagamaan kelahiran Yesus Kristus sebagai Sol Invictus yang baru. Nah, itu dia. Jadi ini kayak seperti ada pengkaitan adopsi dan pergantian gitu ya. Dan penuh dengan peristiwa alam dan mistis di dalamnya. Kelahiran Yesus 25 Desember dikaitkan dengan Sol Invictus. Diganti oleh Kaisar Konstantin. Dan akhirnya pada zaman Konstantin lah Kristen menjadi negara agama. Ya. Kaisar Konstantinus berhasil memulihkan persatuan seluruh wilayah negara Roma yang akhirnya warganya mayoritas Kristen. Ya. Dan tahukah teman-teman, ketika menjadi negara agama pada zaman Konstantinus, Kristen begitu lemah karena tidak ada lagi penindasan. Nah, itulah membuat iman mereka menjadi tumpul. Kekristenan justru kuat ketika ada penindasan. Nah, ini pemahaman teori kedua dari Sol Invictus. Ya. Dan itu didukung, ya kita berefleksi terhadap Natal, kelahiran. Yesus Kristus sebagai Sol Invictus sebenarnya.
Dan akhirnya dipakailah teks-teks yang mendukung. Bagaimana orang Kristen membaca perjanjian lama, ada Mazmur 19, dia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar, bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Ya. Jadi dicari-cari oleh pembaca Kristen. Maleakim pada itu, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Surya kebenaran. Yesus adalah Sol Invictus, dan Lukas 1 ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, dengan mana? Sorry, ini bukan Lukas 1. Ya, oleh rahmat dan belas kasihan Allah kita, dengan mana dia akan melawan kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Ya, jadi kait-kaitkan semua, dia menjadi dewa matahari, surya pagi. Dan akhirnya beberapa tokoh-tokoh penting setelah itu seperti Yohanes Kristomus, John Chrysostom, dalam khotbahnya menyatakan mereka menyebutnya sebagai hari Natal, dia yang tak terkalahkan. Siapakah sesungguhnya yang tidak terkalahkan? Selain Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi inilah dua teori yang sangat terkenal kenapa kita merayakan uh, Natal 25 Desember. Ya, teori pertama dari hari kematian yang disamakan dengan hari kelahiran atau pembenihan awal Maria, 25 Maret, 9 bulannya maka 25 Desember, dan dari kisah Sol Invictus yang terkenal dari bangsa Romawi. Ya. Baik. Kiranya pemahaman ini, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar penjelasan ini, karena ini umum sekali, tapi karena ini masuk di Desember dan sementara kita Natal, ada baiknya YouTube Panjang Alkitab kembali merefresh pemikiran kita, supaya kita memaknai Natal itu dengan benar. Ya, jadi tidak perlu fokus kepada tanggalnya, maka rayakanlah Natal setiap hari. Ya. Natal di hatiku, kata lagu pujiannya. Jadi bukan hanya terfokus pada 24, 25, 26 Desember, tapi rayakanlah Natal setiap hari. Dan sekali lagi saran saya, pahamilah Natal dari semua perspektif Injil yang berbeda. Jangan digabung-gabungkan, supaya kita tidak salah menerapkannya, terkhusus dalam drama-drama Natal. Saya tahu maksudnya itu tentu untuk memeriahkan, saya tahu untuk membuat konteks cerita drama menjadi lebih menarik, atau bahkan lebih panjang. Tapi kalau kita memahaminya dari historis dan penulisan Injil, seharusnya kita tidak boleh menggabungkan peristiwa Natal di Matius dan Lukas khususnya yang mencatat Natal. Ya. Dan sekali lagi pahamilah bahwa Natal bukan soal happy-happy, pesta porah, bukan soal liburan, tapi bagaimana Allah Bapa berinkarnasi menjadi sang anak yang punya satu tujuan. Apa itu? Mati di kayu salib, menyelamatkan manusia berdosa. Natal seharusnya tempat kita meratap dan semakin memaknai betapa besarnya kasih Allah sehingga dia datang ke dunia ini. Sampai ketemu lagi dalam program YouTube Kita Hanya Alkitab. Share dan dukung terus supaya banyak orang-orang melihat pembelajaran dalam YouTube kita. Dan doakan terus agar program ini di tahun 2024 tetap maju. Terkhususnya kita akan kembali menggalakkan program bincang-bincang dengan para teolog dan para hamba Tuhan untuk menambah pemahaman Alkitab kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.